semuanya, kepada penonton dan teman-teman kelompok 4 yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kami dapat berkumpul untuk membacakan hasil diskusi kami dalam rangka memenuhi salah satu ujian dengan mata kuliah Mekanika dan Kekuatan Material dengan dosen pengampu Dr. Teh Insinyur Agus Pramono, STMT, yang berjudul Kopel dan Momen Kopel dari kelompok 4. Saya, Cut Dania Zuhra, dengan NIM 33342100023 selaku moderator, akan membacakan rangkaian materi yang akan kami lakukan pada presentasi ini. Adapun rangkaian materinya adalah yang pertama kopel, yang kedua momen kopel, yang ketiga jenis-jenis momen kopel, yang keempat karakteristik momen kopel, dan yang terakhir, yang kelima, aplikasi momen kopel. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Raisa. Kepada Saudari Raisa dipersilahkan. Baik, terima kasih Cut. Sebelumnya perkenalkan saya Raisa dan Nurdara dengan NIM 33342100014. Di sini saya akan membahas tentang kopel. Jadi kopel adalah pasangan dua buah gaya yang sejajar dan sama besar dan berlawanan arah. Menurut hukum ketiga Newton, ketika gaya diterapkan untuk membuat suatu benda berputar, gaya reaksi yang sama dan berlawanan diberikan pada titik di mana benda berputar, karena gaya selalu diterapkan secara berpasangan. Tetapi gaya reaksi ini merupakan momen gaya terhadap titik rotasi yang nilainya adalah 0, karena jarak tegak lurus gaya reaksi dari titik rotasi adalah 0. Akibatnya, benda hanya berputar di bawah pengaruh torsi sama dengan F dikali R. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efek rotasi, dua gaya yang sama dan berlawanan, F dapat diterapkan secara bersamaan pada benda di dua titik yang berbeda. Nah, ketika dua buah gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah diterapkan secara bersamaan pada titik yang berbeda pada sebuah benda, gaya resultan mereka adalah 0. Tetapi, kedua gaya yang sama besar dan berlawanan arah ini akan mencoba untuk memutar benda ke arah yang sama. Pasangan gaya ini disebut dengan kopel. Nah, perlu diingat bahwa jika garis kerja kedua gaya ini sama atau bekerja pada titik yang sama, maka mereka akan saling membatalkan atau menghambat. Nah, contoh dari penerapan dari kopel ini yaitu pada gaya yang bekerja pada jarum kompas dalam pengaruh medan magnet bumi. Kutub utara dan kutub selatan jarum kompas bekerja dengan gaya yang sama besar, di mana satu arahnya ke utara dan yang lainnya ke selatan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya yang lainnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yuda Diprasetyo dengan NIM 33342100018. Di sini saya akan menjelaskan tentang momen kopel. Kecenderungan suatu gaya adalah untuk memutar suatu benda. Hal tersebut diukur dengan momen gaya. Produk salah satu dari dua gaya dari kopel dan jarak tegak lurus antara garis kerjanya, atau yang biasa disebut juga dengan lengan kopel, disebut dengan momen kopel. Rumusnya yaitu M sama dengan F dikali D. M di sini merupakan momen kopel, F sama dengan besar salah satu gaya yang satuannya adalah Newton, dan D yaitu jarak tegak lurus atau lengan momen antara dua gaya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Yaitu saya akan membahas jenis-jenis momen kopel. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Lucy Febrianti dengan NIM 33342100051. Ya, jenis-jenis momen kopel ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu momen kopel positif dan momen kopel negatif. Momen kopel positif itu yaitu ketika benda cenderung berputar berlawanan arah jarum jam di bawah pengaruh kopel. Sedangkan momen kopel negatif yaitu ketika momen kopel cenderung berputar searah jarum jam, maka momennya disebut momen negatif. Selanjutnya, materi akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Baik, perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Rizky dengan NIM 33342100064. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik momen kopel. Karakteristik momen kopel itu ada 5. Yang pertama itu
yaitu sebuah couple dapat dipindahkan baik pada bidang asalnya atau pada bidang lain yang telah sejajar dengan bidang asalnya dengan ketentuan besar dan arahnya tetap seperti yang dijelaskan pada gambar 2.4. Selanjutnya yang kedua yaitu jumlah momen couple dan couple-couple yang sebidang sama dengan jumlah aljabar momen couple tersebut. Yang ketiga, resultan couple atau M dengan gaya F yang sebidang akan menghasilkan sebuah gaya yang besar dan arahnya sama dengan gaya tersebut. Tetapi garis kerjanya bergeser sejauh D atau lengan gayanya berjarak D dari garis awalnya. Secara matematis dapat dirumuskan dengan D sama dengan M per F, di mana D sama dengan panjang momen gaya, M sama dengan momen couple, dan F adalah gaya dari couple tersebut. Yang keempat, momen couple terhadap sembarang titik pada bidangnya adalah konstan dalam ukuran dan arahnya. Dan yang kelima, karena dua gaya yang membentuk couple adalah sama dan berlawanan, couple hanya dapat menyebabkan gerak rotasi pada benda, tetapi tidak menyebabkan gerak translasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Erlan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Erlan Budi Prakoso dengan NIM 33342100036. Di sini saya akan membahas mengenai aplikasi dari momen couple. Nah, penerapan dari momen couple ini seringkali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, contohnya pada saat mengayuh pedal sepeda. Pada saat mengayuh pedal sepeda, kedua kaki akan memberikan gaya F yang sama pada pedal sepeda dengan arah yang keduanya saling berlawanan. Kemudian yang kedua, pada putaran motor listrik. Nah, pada sisi-sisi kumparan motor listrik bekerja dua gaya yang sama besar, berlawanan arah dan juga sejajar, yang membuat motor listrik bisa terus berputar. Kemudian selanjutnya ada pada saat memutar setir mobil. Nah, pengemudi mobil yang memegang sisi kiri dan kanan dari setir ketika mengemudikan mobil saat akan berbelok, kedua sisi tersebut akan diberikan gaya bersamaan dan sama besar, tetapi berlawanan arah untuk memutar setir tersebut. Selanjutnya, pada saat membuka dan menutup keran. Membuka dan menutup keran merupakan contoh momen couple karena untuk membuat keran berputar, kedua sisi keran harus mendapatkan gaya yang sama besar dan berlawanan arah. Oke, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang dibahas kali ini. Kesimpulannya yaitu couple adalah pasangan dua buah gaya yang sejajar, sama besar, dan berlawanan arah. Sedangkan momen couple merupakan produk salah satu dari dua gaya dari couple dan jarak tegak lurus antara garis kerjanya. Momen couple dibagi menjadi dua jenis, yaitu momen couple positif dan momen couple negatif. Selain itu, momen couple juga memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya yaitu sebuah couple dapat dipindahkan baik pada bidang asalnya atau pada bidang lain yang sejajar dengan bidang asalnya, dengan ketentuan dan arahnya tetap. Adapun contoh penerapan momen couple di kehidupan sehari-hari yaitu pada putaran motor listrik, di mana pada sisi-sisi kumparan motor listrik bekerja dua gaya yang sama besar, berlawanan arah, dan sejajar, yang membuat motor listrik bisa terus berputar. Nah, teman-teman, itu dia materi couple dan momen couple yang kelompok kami sampaikan. Kami mengutip materi dari sumber yang tertera pada slide berikut ini. Nah, itu dia materi couple dan momen couple dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Dadah.